Bab 12. Malam kedua Bisma menginap di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia masih terjaga di kasur sambil memainkan ponsel. Saling kirim pesan dengan pacarnya. Suara kentungan terdengar dari luar. Warga sudah mulai ronda keliling. Awas, nanti kain itu datang lagi loh. Tulis perempuan di seberang sana lewat pesan singkat. Ditambah stiker tertawa sambil tutup mulut. Aku tidak takut, akan aku jadikan baju kainnya. Setelah pesan itu terkirim, tiba-tiba saja mati lampu. Bisma menyalakan senter ponsel. Melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Dia masih bisa bernapas lega. Dari luar kamarnya terdengar suara ibu dan adiknya sedang mengobrol. Mereka mengeluhkan mati listrik di malam hari. Hayo loh, gara-gara kamu ngomong begitu, jadinya mati lampu. Bisma tersenyum membaca pesan itu. Dia pun membalasnya. Bukan karena aku, ini aliran, biasa mati lampu di sini. Nak, kamu ada lilin? Tanya Isop dari luar kamar. Tidak ada, Bu. Ini ambil. Bisma turun dari kasur, membuka pintu. Ibunya berdiri di depan pintu sambil memegang piring kecil yang di atasnya ada lilin. Ini nyalakan. Sepertinya bakal lama, katanya kemudian menyerahkan 2 lilin. Makasih, Bu. Pintu kembali ditutup. Bisma mengambil pemantik api di kantong celananya dan langsung menyalakan lilin itu, meletakkannya di lantai. Dia kembali duduk di kasur, bersiap membalas pesan dari pacarnya. Lagian aku juga tidak takut meskipun mati lampu. Pesannya langsung dibaca beriringan dengan nyala lampu. Sekarang sudah nyala lagi, sambung pesannya. Bisma mematikan lilin. Entah kenapa, listrik juga ikut mati. Dia mendengus kesal sambil mengambil ponsel yang ada di atas kasur perlahan. Meraba-raba karena tidak terlihat di mana dia meletakkannya. Setelah beberapa detik mencari, akhirnya ponsel ditemukan. Lampu senter ponsel menyala. Di depannya terlihat jelas wajah putih pucat terbalut kain putih sedang melihatnya. Sontak membuat Bisma berteriak, "Pocong! Pocong!" Sekejap mata itu menghilang. Jantungnya berdetak kencang bersamaan dengan napasnya ngos-ngosan. Dia menyalakan lilin. Makhluk itu tidak ada di kamarnya. Abbas dan Isop mendengar teriakan anaknya. Mereka hanya saling lihat. Sementara itu, Herlin sedang asik menonton film di ponselnya. Dia mengenakan earphone jadi tidak terdengar jelas suara dari luar. Apa Bisma melihat pocong lagi? Tanya Isop. Entahlah, mungkin dia hanya salah lihat. Kain kapannya ada di sini, sedang aku pegang, mana mungkin berpindah. Iya juga. Malam ini, Abbas akan berkeliling mencari rumah untuk diambil hartanya. Semuanya sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu. Jam 12 malam lewat ketika semua orang sudah tertidur pulas dan hanya sedikit yang masih terbangun, dia akan beraksi. Kain kapan sudah dikenakan, ritual sedang berlanjut, perlahan Abbas kehilangan kesadaran. Berdiri, matanya menjadi putih tanpa ada hitamnya. Isop berdiri di depan suaminya. Berangkatlah, ambil uang yang banyak, katanya kemudian. Abbas meloncat-loncat keluar menembus tembok kamarnya. Mata Isop masih melihat suaminya sampai hilang entah kemana. Dia berdoa semoga Abbas selamat dan pulang membawa banyak uang. Api dari lilin masih menyala menerangi kamar itu.
menerangi Isop yang sedang merebahkan tubuhnya. Matanya menatap langit-langit dan bibirnya tersenyum. Abbas tersadar sudah berada di depan sebuah rumah 2 tingkat bercat putih dengan garasi yang masih terbuka. Ada 1 orang lelaki sedang memperbaiki mobil, ditemani lagu dari musik box. Sesekali dia bersiul. "Ada mangsa," ucap Abbas sambil melompat mendekat. Kenapa tiba-tiba ada bau bakar ubi? Siapa yang bakar ubi jam segini? Dia tidak menyadari kalau Abbas 2 meter di belakangnya masih fokus mengerjakan pekerjaan. Hihihi. Lelaki itu melihat sekeliling. Telinganya mendengar suara aneh. Kenapa tiba-tiba jadi serem? Dia mengusap bulu kuduknya yang perlahan berdiri. Hei manusia. Lelaki itu menengok ke asal suara. Seketika matanya melotot, mulutnya menganga, dan bibirnya tidak mampu berucap. Pocong, katanya sebelum tidak sadarkan diri. Abbas tersenyum, meloncat mendekat. Dasar penakut. Abbas masuk ke rumah lewat bagasi. Loncat dan loncat. Tanpa dia sadari, ada obeng yang tergeletak di lantai dan terinjak. Bruk! Aduh. Abbas jatuh karena terpleset obeng. Kepalanya mengenai mobil. Sial. Siapa sih yang simpen obeng sembarangan? Dia berusaha untuk bangun susah payah. Akhirnya bisa berdiri. Kembali meloncat masuk karena pintu terbuka. Abbas langsung ke kamar yang ternyata ada seorang perempuan berumur 30 tahunan sedang tertidur. Dia mengenakan pakaian tidur pendek tanpa selimut menutupi. Kasihan sekali, kamu ditinggal suami hanya karena mobil. Abbas hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tidak lama menatap perempuan itu. Dia harus cepat mengambil uang dan perhiasan tuan rumah. Pintu lemari terbuka. Pakaian berhamburan keluar. Terlihat ada kotak emas dan beberapa gepok uang kertas berwarna merah. Dia memejamkan mata. Sekejap mata, kotak emas dan uang itu menghilang. Berpindah tempat ke kamarnya. Isop terkejut ketika di hadapannya tiba-tiba muncul uang dan kotak emas. Dia tersenyum, mengambil 2 barang berharga itu lalu mencium-ciuminya. Suaminya berhasil. Kita semakin kaya, katanya dengan suara pelan.